Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas BHIT, ya MNC Asia Holding, ya perusahaan holding. Nih kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke lah, kita langsung aja ya ke analisis. Oke ya, ini perusahaan holding dan BHIT ini memang kalau dari riwayat pembagian dividen terakhir bagi dividen itu di tahun buku 2014 ya. Jadi udah berapa ya sekarang 2026 ya, katakanlah udah mau 12 tahun nggak bagi dividen. Ya, jadi kalau nggak bagi dividen seperti ini buat saya nggak menarik ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen bisa jadi cuman untung di atas kertas aja gitu ya bisnisnya, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya jadi sekali lagi kalau buat saya seperti ini nggak menarik, ya udah langsung aja close laporan keuangannya, nggak usah dilihat-lihat lagi, mending cari yang lain aja ya. Dan sedikit informasi ya, ini saya juga baru tahu ya, ini harganya 45 ya. Jadi perusahaan yang di bawah 50 biasanya kadang termasuk perusahaan bermasalah ya, biasanya sih, cuma nggak tahu, nanti kita lihat aja ya si laporan keuangannya. Saya agak-agak lupa gitu ya, karena ini kan saya bahas tuh saham-saham request ya. Gitu ya, ini jutaan udah bener. Kita lihat dulu untuk Kastara Kas ya, yang ini nilainya. Oke, untuk posisi Kastara Kas kita harus selalu lihat kenapa, karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang itu untuk punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi posisinya jangan terlalu lemah, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut ya ada masalah nanti ya dalam membayar operasionalnya, ekspansi, atau juga bayar pinjamannya. Nah, jadi untuk posisi Kastara Kas ini memang turun tipis ya, turun 13 miliar atau sekitar 0,3% ya, tipis sekali. Oke, tapi nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Tapi sedikit informasi ya, ini memang secara kas per saham, kas per lembar, gitu, ini memang diharganya sudah di bawah 1. Ya, jadi ini bayangkan ya, Anda membeli 45, tapi secara kas per lembar itu uang di dompetnya 47. Gitu ya, jadi Anda ada lebih surplus Rp2 per lembar, kurang lebih gitu ya. Cuman jangan terpaku ya, ini hanya rasio tambahan aja. Oke, selanjutnya kita langsung lihat ke ekuitas ya. Ini di ekuitas, langsung pilih saldo labanya ya. Kenapa harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si BHIT gitu ya, dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,5 triliun. Ya, jadi sebenarnya ini saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Tapi perusahaan ini kok nggak bagi dividen? Gitu ya, itu tanda tanya. Jadi kalau buat saya perusahaan yang kayak gini selalu positif, nggak bagi dividen, apalagi udah lama tuh ya, untungnya cuma untung di atas kertas aja ya, untungnya nggak nyata gitu, nggak ada nilai tambah buat saya sih gitu, jadi nggak menarik ya. Nah, karena memang kalau saldo labanya negatif juga ya perusahaan nggak akan bisa bagi dividen ya, dan artinya itu rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah. Sekali lagi ya, kalau perusahaan bermasalah gitu ya, mau harganya naik nih, digoreng naik tinggi gitu ya, sampai kering, sampai crispy gitu, udah penuh bumbu gitu ya, nggak membuat saya tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya. Yang ini nilainya kita pindahin dulu. Maaf, yang ini nilainya saya salah lihat, yang atasnya kan ada buyback sahamnya ya. Jadi kita pakai yang kayak yang ini. Nah, ini sedikit ya, rada sedikit gitu. Sebelumnya ini pernah saya bahas di di BNI ya, tentang kepentingan non pengendali gitu ya. Ingat, karena ini perusahaan holding gitu ya, jadi terkadang KNP-nya ini dia lebih besar daripada ekuitas pemilik ya. Dan biasanya gitu ya, perusahaan yang dengan KNP-nya besar seperti ini tidak pro kepada pemegang saham ya, dari pengalaman saya. Gitu, lihat aja tuh. Jadi si KNP itu kan porsi ekuitas di luar ekuitas pemilik ya, punya pihak lain lah, punya pihak ketiga. Nah, jadi kalau dia si ini ya, rasionya KNP-nya dia besar, berarti kan perusahaannya memang mengendalikan, kan ada banyak anak usaha ya. Nah, jadi porsi kepemilikan secara umum itu cuma 40%. Gitu ya, kali ini kan 41%, berarti sisanya itu 59% itu punya pihak lain. Nah, ini sebenarnya nanti akan merugikan gitu. Nggak merugikan pasti ya, cuman kalau buat saya sih nggak menguntungkan buat pemegang sahamnya. Kenapa? Nanti kan si kasih laba bersih gitu, nanti kan ada konsolidasi. Pasti untungnya lebih besar untuk si KNP dibandingkan dengan kita gitu ya, pemilik ekuitas ya. Cuma nanti bahas lebih lanjut ya di laba ruginya. Sekarang kita balik dulu ya untuk rasio ekuitasnya. Tadi rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 0,09.
ya nilainya. Artinya apa gitu ya? Artinya si Behit ini baru menghasilkan profitnya sebesar 9% modal awalnya. Ya, jadi masih kecil, masih 10% ya. Gitu ya. Jadi apa ya? Masih bertumbuh gitu ya, belum balik modal karena kalau balik modal nilainya 1 gitu ya. Jadi ini ya begitulah ya. Memang betul ya untuk apa PBV-nya ini memang murah gitu ya di 0,2 dengan potensi profit 353%. Kalau dia mencapai ke book value di 204 gitu ya. Cuman kembali lagi ya buat saya ya ini nilai tambahnya apa gitu ya, nggak ada dividen, mungkin untungnya juga cuman di atas kertas ya bisa jadi. Ya ini pendapat saya aja gitu. Lalu selanjutnya ya memang kita lihat juga untuk profitabilitasnya ya, langsung lihat pendapatan bersihnya ya, total pendapatan yang ini kita harus lihat kenapa, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik yang bertumbuh pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual si perusahaan itu dia dibutuhkan oleh pasarnya, dibutuhkan oleh customernya. Nah sekarang nih ya, si pendapatannya sekian ya, memang ada penurunan sedikit, terus dikurangi oleh beban langsungnya atau harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto yang kayak gini nih ya. Ini harus kita lihat. Kenapa? Untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Jadi untuk melihat juga kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Misalnya ini 37%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100.000, ambil profit kotor itu 37.000. Ya, 63 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi cari perusahaan dengan laba bruto setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, ya semakin besar laba bersih. Karena laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, baru nanti keluar laba bersih. Ya, ini kita pindahin dulu laba bersihnya. Tuh. Nah, ya, nah ini kita lihat nih ya. Nih, sedikit saya bahas kembali ya ke KNP gitu ya. Ini lihat ya nih, laba bersih ya memang turun sedikit, gross profit juga turun gitu ya. Kita kembali lagi dulu untuk ke PER dulu ya. PER ini memang murah ya, tampak murah dia di bawah di 11 kali ya, di bawah 15. Cuman ya kembali lagi bisa jadi ini sih value trap gitu ya. Oke, tadi ya kita bahas ke tadi KNP ya nih. Lihat nih untuk KNP, kita lihat nih ya. Untuk laba bersih konsolidasi ini 793 miliar. Tapi lihat berapa laba bersih untuk kita pemegang sahamnya? Hanya 243 miliar. Sisanya yang KNP-nya besar tuh dapat 550 miliar. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari di anak usaha yang dimiliki si Behit gitu ya, keuntungan sebagian besar dinikmati oleh pihak ketiga, bukan sama kita pemegang sahamnya. Gitu, maka kenapa saya suka yang KNP-nya kalau bisa sekecil mungkin. Ya, jadi si rasio ekuitas milik terhadap ekuitas kalau bisa mendekati 100%. Karena artinya keuntungan itu dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Gitu ya. Bayangkan kalau misalnya KNP-nya ini lebih besar lagi, misalnya cuma 20%. Misalnya kita ekuitas pemiliknya cuma 20%. Artinya cuma dapat 20% dari total konsolidasi ini. Ya, jadi nggak pro kepada pemegang saham gitu. Ya memang wajar karena ini perusahaan holding. Gitu ya, dia mengendalikan gitu ya. Cuman ya kembali lagi kalau buat saya perlu nilai tambah untuk pemegang sahamnya gitu ya. Selama nggak ada nilai tambah mau sebesar apapun itu perusahaannya, ya saya nggak akan tertarik gitu ya. Jadi ya sedikit diwaspadai aja gitu ya. Ini hanya untuk apa pembelajaran aja gitu. Oke, selanjutnya untuk laporan arus kas ya. Untuk di laporan arus kas ini kita langsung pilih penerimaan kas dulu ya, yang ini nilainya gitu. Oke, 37,751 ya, ini berbeda dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual, jadi diakui aja, dicatat di atas kertas saja ya, nggak memperhitungkan jumlah uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan ya. Jadi kalau penerimaan kas yang tadi uang yang benar-benar customer bayar, dan ini memang rasionya harus tinggi ya, kayak gini ya 131%. Artinya apa gitu ya, customer itu bayar lebih besar dibandingkan dengan harga seharusnya gitu ya. Nah bisa jadi selisihnya itu ya tadi piutang yang belum tertagih. Jadi kan tadi ini 131%, teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, customer bayarnya 131 juta. Nah 31 jutanya itu bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Jadi rasio kas ini harus tinggi ya. Kenapa? Karena tadi si uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi dia bilang si Behit pendapatan 11,2 triliun, uang kas yang terima 14,7 triliun ya, gunakan untuk bayar operasional dulu ya, supplier, bayar karyawan, dan seterusnya. Nanti keluar CFO yang ini nih. Nah ini nilainya positif ya, sebenarnya bagus. Artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya jadi bayangkan ya teman-teman punya toko gitu ya, uangnya itu habis hanya untuk operasional, kan nggak menghasilkan apa-apa.
ya. Gitu. Jadi wajib positif. Lalu untuk aktivitas investasi atau ekspansi usaha ini kita lihat sahamnya dulu, ini negatif. Ya, kalau negatif ada perusahaan ya, dia semakin lama semakin besar berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Cuman gitu ya, ini bayangkan aja ya. Ini CFO ini kan 2 triliun, ekspansinya 1,8 triliun. Yang sebelumnya ini juga ekspansinya lebih besar dari 2,6 triliun ya CFO-nya. Ini yang seperti ini gitu dengan pola seperti ini nggak akan ada uang sisa untuk pemegang sahamnya. Ya jadi wajar perusahaan ini nggak bagi dividen karena nggak ada uang kas sisa. Gitu ya, habis semua. Gitu ya. Ini kita lihat juga ya untuk aktivitas pendanaannya atau bayar pinjaman ke bank, ini sahamnya negatif ya. Bagus ya, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia memang bagi dividen. Cuman di sini gitu kita lihat pos yang terbesar itu memang dia tuh ambil pinjaman lagi, terus ini ada suntikan modal ya dari non pengendali, terus ada ini ya terbitin lagi obligasi ya, penerimaan utang obligasi. Lalu ini ada pelunasannya, kalau pelunasan itu nilainya negatif. Yang bagus ya kalau bisa negatif, Anda melunasi pinjamannya, beban bunganya semakin ringan, EPS makin besar, ada uang kas sisa. Cuma kalau kayak gini lihat tuh, dia udah bayar semuanya ya, punya dari apa namanya, udah bayar operasional nih ya, ada sisa ya, ekspansi, terus bayar tadi pinjaman, terus utang, obligasi, turun kasnya gitu ya. Jadi apa nggak mencukupi ya, meskipun ini posisi kasnya terlihat kuat banyak gitu ya, cuman ya kembali perusahaan mungkin bisa dia menjaga untuk siapa sih kas tara kasnya ya, mungkin sekitar 4 triliun ya. Tapi kalau nggak ada aksi korporasi kayak bagi dividen ya, berarti ini semua nggak ada nilai tambah buat saya gitu ya, hanya memperkaya mungkin owner perusahaannya aja. Oke, selanjutnya cek langsung ke bagian untuk ke atas ya, aset lancar. Untuk kita lihat untuk rasio lancar dan rasio kasnya. Ya ini memang asetnya besar sekali ya, puluhan triliun gitu. Turun lagi untuk ini likuiditas jangka pendeknya. Nah ini kita lihat ya, ini memang secara rasio lancar nih range-nya sedikit lemah ya, karena dia di bawah 1,5 gitu ya, di 1,27. Lalu untuk rasio kas juga ini kelihatan lemah di 0,16 ya, cuman kita jangan berpatok di sini aja ya, digabungkan dengan laporan arus kas. Memang secara operasional sih menurut saya ini bagus gitu ya, cuman tadi nggak ada uang kas sisa, jadi saya rasa ini masih bisa oke ya secara operasional ya, masih bisa didukung bagus gitu. Lalu untuk likuiditasnya kita lihat short term map-nya dulu, dia ada apa aja ya. Tadi karena disebutkan ada sukuk, ada obligasi, berarti dia ada pinjaman jangka pendek ya, ini nih. Biasanya pinjaman jangka pendek itu bank. Terus satu, utang kepada lembaga clearing dan penjaminan. Ini terus utang asuransi. Kita ambil 3 pos aja ya kalau gitu ya. Kita ambil untuk ini aja ya, pinjaman jangka pendek. Terus ini ya, pinjaman jangka panjang, obligasi dan sukuk ya. Jadi ambil 3 aja gitu, kita pindahin dulu sebentar. Nah, 197 sama ini ya, ya 1679 41 tambah yang ini ya. Ini kita lihat ya. Nah memang untuk secara rasio kas terhadap short term DP ini memang masih bagus ya, di 0,88 ya, memang nggak satu banget, tapi dia setidaknya nggak ada masalah lah ya, terlihat nggak ada masalah untuk melunasi si pinjaman ke banknya. Jadi memang ya cukup rendah resiko bisnisnya gitu ya, kan uangnya ada cukup gitu kan, operasional juga jalan nih ya. Jadi memang secara likuiditas sih bagus gitu ya. Lalu untuk jangka panjang ini kita pindahin dulu. Ya ini memang rendah juga ya, daerah rendah ya di 0,8. Jadi untuk jangka panjang juga resikonya ya moderate lah, yang ya rendah ke sedang lah ya gitu, di bawah 1. Lalu untuk long term debt-nya ya, long term debt-nya ada apa aja? Di sini ada, kita ambil 2 aja ya, pinjaman jangka panjang sama obligasi sukuk ya. Ini 2 aja kita pindahin dulu. 727 ya. Sebentar, maaf, saya salah. Saya salah, maaf. Angka kolomnya salah tadi. Kadang mata saya memang melihatnya ke mana sih, ke sini gitu ya, nggak lihat kolomnya. Oke, ini kita lihat ya. Nah, ini memang untuk long term debt-nya dia naik ya. Untuk long term debt to equity rasionya masih naik, lebih tinggi ya, 0,15, tapi masih aman karena dia masih di bawah 0,5 gitu. Dan untuk total debt memang dia turun sedikit ya. Jadi ini saya rasa
bagus gitu ya untuk secara resiko bisnis sih jangka pendek, jangka panjang ya rendah ke sedang lah ya menurut saya. Jadi si Behit setelah dipindahkan data-data keuangannya buat saya ya Behit nggak menarik gitu ya, nggak dari atau bagian dividennya terutama 3 tahun ke belakang, jadi ya saya asumsikan cuma untung di atas kertas saja ya, nggak ada nilai tambah gitu lah. Memang dari saldo laba juga ya, ini saldo laba positif, dia bisa bagi dividen harusnya, cuman memang dari rasionya dia masih berkembang ya, masih bertumbuh, masih menghasilkan profitnya sebesar 9% modalnya ya gitu. Jadi ya tadi modal 1 miliar baru profit 90 juta gitu ya. Ini juga dengan catatannya ini porsi KNP-nya besar ya. Memang betul secara PBV dia apa namanya murah ya di 0,22, potensi profit 353% kalau mencari ke book value di 204 gitu, dan ada nilai tambah sedikit mungkin secara valuasi juga secara kas per lembarnya, rasio harga terhadap kas per sahamnya memang dia 0,96-nya di bawah 1. Nah, secara profitabilitas gitu ya, profit ya PR-nya cukup murah ya di 11 kali gitu. Nah, cuman memang apa secara arus kas ya kita lihat ya tadi ya, ini uangnya operasional bagus tapi nggak ada uang sisa untuk memegang sahamnya ya. Dan juga tadi secara bisnisnya ya secara likuiditas, solvabilitas ya masih ya sedang rendah ke sedang ya kalau menurut saya. Cuman kembali lagi ya, nggak tahu nih buat Behit untuk masalah menarik atau enggak kan, teman-teman yang tahu ya boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu ya kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 sekarang berjalan, 2026 sekarang gimana, tahun kedepannya gimana, teman-teman yang analisis lebih lanjut ya proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya 2025 Q3. Jadi untuk masalah valuasi gitu ya, murah atau mahal teman-teman yang nilai sendiri ya. Dan kalau masalah harga juga ya, ini sekarang 45 nih, kalau tiba-tiba besok naik atau gimana saya nggak tahu ya, saya nggak peduli juga gitu. Itu kalau harga kita kembalikan lagi ke market ya, terserah market mau menghargainya di harga berapapun gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya supaya nanti saya jadwalin. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.